Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Semoga seluruh semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk kali ini saya akan membawakan cerita dari pengalaman Mas Dwi. Barangkali masih ada yang ingat Mas Dwi ya, terkenal dengan Mas Tahunya sampai berapa episode kemarin itu ya. Ada cerita dari Mas Dwi. Kali ini Mas Dwi ingin menceritakan pengalaman pribadinya sewaktu dia di perpustakaan. Tapi sebelum cerita, saya ingatkan yang belum subscribe ya, jangan lupa subscribe dulu, klik tombol like, dan juga ketik komentarnya. Untuk yang di Spotify, monggo follow dulu supaya nggak ketinggalan cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Langsung saja kita ke ceritanya. Jadi Mas Dwi ini menceritakan pengalamannya yang dialami ya sewaktu masa kuliah dulu sekitar tahun 2013-an. Kebetulan saat itu Mas Dwi sedang menyusun skripsi. Otomatis Mas Dwi dan teman-temannya satu jurusan yang lagi sama-sama mengerjakan skripsi ya, itu pastinya ya sering mengunjungi perpustakaan untuk bahan rujukan penulisan skripsinya atau tugas akhirnya. Oh ya, kampus tempat Mas Dwi kuliah ini ada jam mata kuliahnya, dan perpustakaannya juga buka sampai jam 20 saja, jam 8 malam ya. Ceritanya waktu itu Mas Dwi dan temennya itu datang ke perpustakaan sekitar jam 16 atau jam 4 sore ya. Setelah masuk tentu kan mencari buku sebagai rujukan ya untuk bahan tugas akhirnya. Setelah sibuk mencari-cari buku yang sesuai dengan skripsi yang akan dikerjakan, akhirnya ketemulah 4 buah buku yang menurut Mas Dwi itu sesuai. Begitu pula dengan temannya, dia juga mendapatkan buku yang sesuai dengan yang dikerjakan saat itu. Setelah mendapatkan buku itu, Mas Dwi dan temannya pun duduk di kursi baca atau di kursi meja untuk membacanya itu ya, yang disediakan di perpustakaan itu. Lah sambil membaca buku tersebut, Mas Dwi dan temannya juga berdiskusi. Mereka berdua kerjakan. Memang buku-buku di perpustakaan itu boleh dipinjam dan juga boleh dibawa pulang. Tapi hal itu tidak langsung dilakukan sama Mas Dwi, karena Mas Dwi harus memastikan dulu kalau buku tersebut memang benar dan sesuai dengan skripsi yang dikerjakan ini. Jadi saat buku tersebut sama Mas Dwi dipinjam dan dibawa pulang nantinya, itu nggak salah pilih gitu, itu benar-benar buku yang memang sesuai. Sambil serius mempelajari buku tersebut, tiba-tiba temannya itu bilang ke Mas Dwi, panggil saja temannya Mas Dwi ini Herman ya, itu bukan nama sebenarnya untuk menjaga privasi katanya Mas Dwi, anggaplah memudahkan nama ya, namanya Herman. Tiba-tiba Herman bilang kalau tadi dia sempat membaca judul buku yang sepertinya sesuai dengan skripsinya Mas Dwi ini, dan letaknya itu di ujung rak sebelah timur kata Herman. Nah kemudian karena mendapat petunjuk itu, Mas Dwi pun jawab sama Herman, ya sudah nanti saja Man, sebelum pulang saya coba lihat bukunya, yang ada ini saja dulu lah, ini juga sudah lumayan untuk bahan skripsinya. Herman dengan singkat pun menjawab, ya sudah, terserah kamu saja lah Yan. Karena Mas Dwi sudah memastikan bahwa
buku tersebut memang sesuai dengan skripsinya dan waktunya juga sudah semakin malam, Mas Dwi pun mengajak Herman pulang. Man, sudah mau maghrib nih. Aku juga sudah memilih buku yang mau aku pinjam untuk bawa pulang. Kamu gimana? Sudah yakin sama buku yang kamu pinjam? Dengan yakin Herman menjawab, iya Yan, ini saja buku yang mau aku pinjam, katanya. Setelah beranjak dari tempat duduk, Mas Dwi juga mulai melihat sekeliling yang ternyata itu sudah sepi. Jadi tinggal Mas Dwi dan temannya Herman aja dan juga petugas perpustakaan ya. Dari situ Mas Dwi masih positif thinking karena memang sudah mau maghrib mungkin ya. Orang-orang sudah banyak yang menuju ke masjid kampus untuk bersiap-siap sholat maghrib. Lah saat hendak menuju ke loket peminjaman buku, Mas Dwi itu teringat buku yang dibilang sama Herman tadi. Ya iseng-iseng coba dilihat lah, siapa tahu sesuai batinnya Mas Dwi. Kalau dibaca secara sekilas memang sesuai dalam batinnya Mas Dwi, bisa dipinjam di periode berikutnya nih. Karena di perpustakaannya di kampus ini ya ada batas jumlah buku yang dipinjam dalam satu periode waktu. Kemudian Mas Dwi pun menitipkan buku yang mau dipinjamnya ya ke Herman untuk dibawa sama Herman ke loket peminjaman karena Mas Dwi mau lihat buku yang dibilang Herman tadi. Nah, pada saat Mas Dwi berjalan menuju ke tempat buku tersebut, Mas Dwi itu melihat sudah ada perempuan yang berdiri di ujung lorong rak buku. Dia itu berdiri di ujung lorong rak buku sambil melihat-lihat buku yang ada di rak tersebut. Memang Mas Dwi kurang begitu detail memperhatikan penampilannya ya. Karena menurut Mas Dwi itu mungkin dia juga mahasiswa di kampusnya Mas Dwi ini. Hingga akhirnya saat sudah semakin dekat, tiba-tiba cewek itu melihat ke arah Mas Dwi dan tersenyum. Dan Mas Dwi pun tentu saja membalas dengan senyum juga. Tapi Mas Dwi sedikit heran. Tadi itu sepertinya kan sepi, hanya ada Mas Dwi, temannya Herman dan petugas perpustakaan yang memang dari tadi duduk di loket peminjaman. Kok tiba-tiba ada si perempuan ini? Nah saat masih terheran-heran, tanpa sengaja tangannya Mas Dwi ini menjatuhkan buku. Sontak saja Mas Dwi mengambil buku tersebut karena kan terjatuh. Karena memang jaraknya Mas Dwi dengan perempuan ini berdekatan. Tentu saja saat Mas Dwi menunduk sambil mengambil buku, seharusnya Mas Dwi itu kan bisa melihat kaki dari si perempuan tersebut. Tapi ternyata betapa terkejutnya Mas Dwi ini. Sampai katanya badannya ini seperti membeku semua. Karena ternyata kaki si perempuan ini melayang. Bisa dibayangkan ya saat itu gimana sangat terkejutnya Mas Dwi pada saat melihat kenyataan itu. Begitu sadar bahwa kakinya perempuan itu melayang tanpa banyak bicara, dan tentu saja Mas Dwi nggak berani melihat ke arah wajah perempuan ini, ya itu pastilah melihat kakinya aja seperti itu, walaupun kakinya nggak menakutkan, tapi siapa yang berani mau kayak menantang melihat wajahnya itu. Mas Dwi langsung berlari menuju Herman. Herman pun kaget melihat Mas Dwi dan menanyakan perihal apa yang membuat dirinya itu sampai berlari ketakutan seperti itu. Saat itu Mas Dwi hanya bilang ke Herman, "Tidak apa-apa Man, sudah ayo buruan, jangan sampai ketinggalan sholat maghrib berjamaah ya." Tetapi
dengan santainya petugas perpustakaan yang melihat tingkah laku Mas Dwi ini hanya tersenyum dan bilang, enek apa Mas? Enek mbak-mbak sing ngajak kenalan ya? Wis gak apa-apa Mas, mungkin dia pengen kenalan aja. Melihat hari ini Herman malah meledek Mas Dwi. Walah rezekimu Yan. Karena memang Herman ini tahu jika Mas Dwi ini sering mengalami atau melihat hal-hal seperti itu. Dan saat itu Mas Dwi nggak bisa menjawab apa-apa, hanya bisa diem saja. Karena memang jantungnya itu, rasanya itu masih terasa berdetak kencang. Tapi herannya petugas perpustakaan itu dengan santainya gitu loh. Dengan santainya menyampaikan ke Mas Dwi bahwa dia berarti sebenarnya kan sudah tahu benar bahwa di situ memang sering ada penampakan sosok perempuan. Dan kelihatannya petugas perpustakaan familiar sekali ya, dan nggak merasa begitu ketakutan karena mungkin ya penampakan itu juga nggak sampai mengganggu lah, mungkin hanya menunjukkan wujudnya saja, mungkin seperti itu ya. Makanya petugas perpustakaan ini ya nggak sampai ketakutan karena juga memang sudah lama juga dianya menjadi petugas di situ. Akhirnya Mas Dwi dan Herman pun bergegas keluar dari perpustakaan dan menuju ke masjid kampus. Dan juga Mas Dwi gak berani sedikit pun melirik atau melihat ke ujung lorong rak buku tersebut, di mana Mas Dwi bertemu dengan sosok wanita tadi. Ya, itu tadi pengalaman pribadi dari Mas Dwi ya, sewaktu berada di perpustakaan kampus. Ya mungkin saja kalau dilihat dari perpustakaan itu bukan hanya Mas Dwi mungkin ya yang mengalami melihat penampakan, mungkin beberapa sampai petugas itu hafal kenapa Mas Dwi sampai ketakutan itu, sampai tahu betul tanpa diceritakan. Itu tadi cerita pengalaman pribadi dari Mas Dwi. Barangkali ada sedulur yang juga punya pengalaman yang sama seperti Mas Dwi, bisa dikirim ceritanya ke Dongeng Tengah Malam ya. Itu melalui emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Dan nggak lupa saya sampaikan terima kasih Mas Dwi atas kiriman ceritanya. Ditunggu juga cerita-cerita lainnya karena Mas Dwi ini punya kelebihan ya, bisa melihat hal yang tidak bisa kita lihat. Saya yakin pengalaman Mas Dwi ini banyak kalau beliau mau menyampaikan. Dan semoga sedulur semua bisa terhibur dengan cerita-cerita yang dibawakan Dongeng Tengah Malam. Terima kasih semuanya telah mendengarkan dan mengikuti cerita dari Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa ya komentarnya, saya tunggu komentarnya, like-nya juga jangan lupa diklik. Yang belum subscribe di subscribe dulu. Yang di Spotify kalau ingin komentar silakan mampir ke YouTube-nya Pak Delvan dulu ya, Dongeng Tengah Malam, untuk bisa komentar di sana. Untuk mengomentari cerita-cerita, barangkali punya pengalaman, oh ya ini saya punya pengalaman yang sama dengan Mas Dwi tapi mungkin aja beda penampakan atau apa, bisa mampir dulu yang di Spotify ke YouTube dulu untuk menyampaikan komentarnya. Terima kasih semuanya telah mendengarkan, dan saya Pak Delvan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.